Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga akan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Hari ini, kita masih akan belajar bersama-sama dalam tema bulan April ini, yaitu There is Hope. Bagaimana menjalani kehidupan kita dengan pengharapan sejati yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua antusias untuk mengalaminya bersama-sama. Dan sekarang, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Hello Transformers, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tapi Yesus kita, Dia memberikan nyawanya bahkan ketika kita masih memusuhi Allah, bahkan ketika kita masih berdosa. This is amazing grace. This is amazing love. Power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and lifts us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you will take my place, that you will bear my cross. You lay down your life, so I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who
of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is amazing grace. This is unfailing love. This is unfailing love. That you will take my place. That you will take my place. Thank you, Jesus. That you will bear my cross. You lay down your life, so I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan nyawamu bagi kami, bahkan ketika kami masih berdosa Tuhan. Inilah kasih yang terbesar. Terima kasih Yesus. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All you've done for me. Jesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang Kau lakukan di atas kayu salib, itulah karya yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu, untuk salib-Mu Tuhan, untuk darah-Mu yang menyucikan kami, yang melayakkan kami, menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
for the price you paid. And thank you for the price you paid. You bear all my sin and shame, God. Bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the price. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flows. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, you're the Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy of our praise. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, you're the Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified.
anak domba yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu memberikan segalanya untuk hidup kami. Ya. Worthy is your name. Yes. Worthy of our praise. Worthy of our life. Tuhan, untuk meresponi anugerah yang besar ini, untuk meresponi kasih yang besar ini Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan, ini seluruh penyembahan kami. Kami naikkan kepada anak domba yang layak untuk disembah, yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service Transformation Church hari ini. Saya percaya Anda semua tetap dalam keadaan yang antusias dan kita semua penuh dengan harapan sesuai dengan tema bulan ini, There is Hope. Nah, saudara, di minggu yang keempat ini, saya mengundang salah seorang sahabat dan rekan seperjuangan dalam pelayanan maupun di marketplace. Beliau adalah Pastor Yohanes Peter Wijaya. Pastor Peter adalah gembala dari PCC, Pelita Community Church di Jakarta, merupakan bagian dari keluarga besar Pelita Community Church yang berpusat di Jambi. Kalau Anda juga pernah dan sudah mendengar dan diberkati lewat sharing dari Pastor Julius Ahyong sebagai tim pengembalaan pembina yang ada di Jambi sana. Nah, beliau adalah bagian dari keluarga besar Pelita dan tentunya masih dekat dengan kita semua di Transformation Church. Nah, saudara, Pastor Peter sama seperti saya juga adalah seorang gembala yang juga berkarya di marketplace. Beliau adalah seorang director dari Orient Eurofarm Indonesia dengan produk carry home susu kambing yang juga tersedia di berbagai modern market di Indonesia. Dan beliau sendiri juga menjadi salah seorang yang bertanggung jawab di dalam Yayasan Tunas Pelita, yayasan membawahi sekolah Pelita yang ada di Jambi di bawah naungan Gereja Pelita. Saya percaya hari ini apa yang akan beliau bagikan bukan hanya sesuatu yang biasa, tapi ini juga merupakan bagian dari kesaksian hidupnya, bagaimana dia juga boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang juga berkarya di marketplace dan jadi berkat. Dan kita semua membuka hati kita karena kita percaya lewat pesan Tuhan hari ini, Your Hope is Your Anchor dari Pastor Peter akan mentransformasi kita dan menolong kita semua supaya kita terus berubah, bertumbuh, dan bahkan jadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu, saudara, mari membuka hati kita, menyiapkan hati kita, dan mari kita sambut dengan antusias apa yang menjadi sharing firman Tuhan hari ini dari Pastor Yohanes Peter Wijaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Transformation Church atau biasa saya panggil dengan Transformers katanya. Selamat datang di ibadah online hari ini 23 April 2023. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang ada di rumah, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik. Senang sekali hari ini saya diberi kehormatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Terima kasih khususnya buat Pastor Bambang dan tim yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Peter Wijaya. Saya adalah salah satu pemimpin dari Pelita Community Church atau biasa disebut dengan PCC. Kebetulan saya memimpin jemaat yang ada di Jakarta. Jadi sebenarnya kita bertetangga Bapak Ibu. Kalau kebetulan Bapak Ibu semua bertemu dengan saya, feel free to say hello. Just in case kalau saya tidak mengenali Bapak Ibu semua. Baik, sebelum kita mulai bahas firman Tuhan hari ini, mari saja kita berdoa sekali lagi terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Tuhan, hari ini kami ingin belajar sesuatu, mendengar firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan, kami tetap masih bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, dengan keadaan damai, sejahtera, sukacita. Sucikan, kuduskan apa yang ingin hamba sampaikan, biarlah semua berasal daripada Tuhan, biarlah kami membuka hati untuk belajar sesuatu, supaya kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di dunia ini, sehingga kami tetap teguh, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapak, berdoa buat setiap jemaat yang ikut dalam ibadah online hari ini, biarlah mereka semua diberkati, dan bisa menerima sesuatu yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, mari kita mulai dengan membuka sebuah ayat firman Tuhan, diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Oke,
Saya akan bacain buat Bapak Ibu semua, Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan bicara seperti ini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Alkitab berkata bahwa pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman. Sama seperti kapal, ketika dia berlabuh, maka jangkarlah yang menguatkan, betul? Dan membuat kapal itu tidak terombang-ambing pindah atau ke sana ke sini. Nah, orang yang kehilangan pengharapan itu diibaratkan seperti kapal tanpa jangkar. Dia bisa hanyut ke sana ke sini. Orang yang asanya putus atau biasa kita sebut dengan putus asa. Nah, pengharapanlah yang membuat kita bisa bertahan, Bapak Ibu. Pengharapanlah yang membuat kita tetap bisa berjalan. Saya percaya minggu lalu di ibadah di tempat ini, di Transformation Church, Bapak Ibu sudah diingatkan dan belajar bahwa sekalipun sedang menghadapi dan mengalami tekanan, pergumulan, atau apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, kita diingatkan untuk teruslah tetap berharap. Karena sekali lagi, kenapa ini selalu harus digaungkan, dan saya suka sekali dengan tema ini, karena hanya pengharapanlah yang bisa membuat kita tetap hidup. Apa yang bisa membuat kita melewati masa-masa pandemik, Bapak Ibu? Masa-masa mencekam yang kita tidak pernah alami sebelumnya. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sama dengan saya. Waktu kita masuk di masa pandemi 2020, tidak pernah ada satu orang pun yang pernah melewati masa ini. Sehingga kita takut, khawatir, kita nggak tahu kapan berakhirnya, harus bagaimana, dan lain sebagainya. Semua orang mengurung diri di rumah. Itu saya percaya adalah masa-masa mencekam buat kita. Tapi kan kita tetap berharap bahwa suatu hari pandemi akan berakhir. Dari 2020 kita berharap mungkin 3 bulan berakhir. Ternyata tidak. Kita terus berharap kembali. 1 tahun berakhir, 2 tahun, sampai pada akhirnya 3 tahun. Nah, pengharapan itulah yang membuat kita tetap bertahan sampai kita bisa melewati pandemi, betul? Pengharapan itulah yang membuat kita bisa melewati masa-masa mencekam yang kita tidak pernah lewati sebelumnya. Pengharapanlah yang membuat kita bisa sampai pada titik hari ini. Seorang ibu yang sanggup, yang sedang melahirkan, ada hamil di perutnya 9 bulan dengan segala kesakitan yang berat mungkin dan capek. Apa yang bisa membuat dia bertahan selama 9 bulan menghadapi semua itu? Bahwa pengharapan bahwa suatu hari nanti 9 bulan kemudian kira-kira akan lahir seorang anak yang jadi penerus hidup dia. Betul? Itulah yang membuat pengharapan sehingga dia bisa bertahan 9 bulan dengan segala kesakitan. Saya belum pernah hamil, Bapak Ibu. Tapi saya bisa membayangkan seorang wanita, seorang istri, seorang calon ibu yang merasakan bagaimana penderitaan selama 9 bulan. Jadi saya mau bilang begini, your hope is your anchor. Harapan saudara adalah jangkar hidup saudara. Tapi kenapa pertanyaannya adalah banyak orang yang punya banyak pengharapan, tapi akhirnya mereka jatuh dan tidak bertahan. Nah, saya punya cerita Bapak Ibu. Suatu hari, saya membutuhkan kabel listrik. Saya bukan orang yang paham soal dunia perlistrikan, saya nggak ahli Bapak Ibu. Jadi, saya cuma tahu bahwa saya butuh sebuah kabel listrik untuk menyalakan sebuah barang elektronik saya. Lalu saya datang ke toko listrik dan saya tiba-tiba ditanyakan oleh pertanyaan yang saya sendiri nggak bisa jawab. Dia tanya mau tipe yang mana kabelnya, modelnya bagaimana, dan lain sebagainya. Saya berpikir, karena saya nggak ngerti, yang namanya kabel listrik semua sama. Ternyata enggak. Ada yang bisa dipakai untuk tegangan tertentu, ada yang tidak bisa. Katanya kalau tegangannya tidak pas, dengan kabel yang tidak pas, maka akan konslet. Saya percaya sebagian dari Bapak Ibu mungkin lebih mengerti daripada saya. Tapi waktu saya ditanya begitu, tentu secara logika sederhana, kalau saya mau yang terbaik supaya tidak konslet dan tidak ada masalah, saya pilih kabel yang agak mahal, yang kualitasnya bagus dan mungkin tebal dan bisa menahan tegangan berapapun itu besar, ya betul? Jadi itulah yang saya beli. Terus kemudian saya beli, saya bawa pulang, lalu saya colok ke sumber listrik, which is colokan, Bapak Ibu tahu ya. Saya colok, ternyata nggak bisa dipakai. Nggak nyala. Saya pikir kabelnya rusak atau dan lain sebagainya. Tapi setelah diperiksa, singkatnya, saudara, ternyata isunya bukan di kabel. Isunya ada di mana, tapi di sumber listriknya atau di colokannya. Ternyata colokannya rusak. Sehingga tidak ada arus listrik di sana. Jadi, saya mau bilang begini Bapak Ibu, mau semahal atau sebagus apapun kabel listrik saya, kalau sumbernya nggak tepat, atau tidak ada, atau sumbernya kosong, maka kabel listrik yang saya punya pun itu tidak akan berguna. Nah, demikian juga pengharapan kita Bapak Ibu.
Mau sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau sumber pengharapannya tidak tepat, maka itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Satu-satunya atau sumber pengharapan yang paling sempurna dan bisa membuat kita bertahan, itu hanyalah Tuhan Yesus. Hanya datang dari Dia seorang, satu-satunya juru selamat kita. Kalau Bapak Ibu taruh pengharapan Bapak Ibu pada hal-hal yang lain, mau itu uang, mau itu barang, jabatan, kekuasaan, atau bahkan manusia, maka cepat atau lambat kita akan kecewa. Karena hal-hal tersebut termasuk manusia, tidak pernah stabil dan bisa goyah kapan saja. Pengharapanlah yang membuat Bapak Ibu bisa bertahan hidup. Kalau pengharapannya gampang goyah, tidak stabil, maka hidup kita pun akan menjadi tidak stabil. Bapak Ibu pasti ingat cerita di Alkitab mengenai wanita yang mengalami pendarahan. Wanita yang sakit pendarahan itu, saya percaya, walaupun mungkin tidak tercatat secara detail di Alkitab, pasti sudah menghabiskan semua hartanya, apapun itu untuk berobat, maksud saya. Dan Alkitab mencatat waktu itu, bukannya makin sembuh, tapi malah makin buruk keadaannya. Saya percaya gini, situasi yang mungkin banyak orang yang menasihati dia, yuk pergi lo ke dokter ini, pergi deh ke situ, pergilah ke sana segala macam. Setiap kali ada orang kasih tahu dia, mungkin pengharapan dia besar muncul bahwa dia akan sembuh, tapi pada kenyataannya malah tidak sembuh. Lalu ada orang lagi pengharapannya sudah mau mati, tiba-tiba ada orang ingatkan lagi, ketemu sama orang yang di sana, pasti bisa sembuh, pengharapan dia akan muncul lagi. Dan dia akan berusaha untuk meninggikan pengharapan dia lagi walaupun pernah jatuh sebelumnya. Dan begitu seterusnya berulang kali. Dan saya percaya itu nggak mudah Bapak Ibu. Kita semua pasti bisa punya pengalaman soal itu. Tapi dia terus melakukan itu, jatuh bangun soal pengharapannya. Tapi suatu hari, kita mencatat ada seorang bercerita tentang Yesus sama dia. Dari sekian banyak dia sudah menghabiskan uangnya, tiba-tiba pengharapan dia masih terus ada dan terus bangkit. Secara manusia buat saya harusnya dia udah gak ada pengharapan lagi. Tapi dia bangkit Bapak Ibu, dia tetap ingat. Dan dia bilang begini, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan terjadilah demikian. Seperti apa yang dia percaya dan yang dia harapkan. Lalu ada cerita orang lain Bapak Ibu, yang soal orang sakit lumpuh, yang sudah 38 tahun kita mencatat sakit. Saya yakin banget 38 tahun itu lama, dia pasti sudah banyak dikecewakan oleh berbagai macam pengharapan. Karena pengharapannya nggak jadi kenyataan 38 tahun loh Bapak Ibu. Tapi dia seketika menjadi sembuh ketika dia tetap berharap pada seorang Yesus. Saya percaya gini Bapak Ibu, mujizat itu hanya terjadi sejauh pengharapan kita. Bapak Ibu pasti sering dengar istilah ini. Tapi ini poinnya, mujizat itu bisa terjadi kalau kita bergerak. Karena mujizat selalu dimulai dari bagian kita, yaitu adalah iman kita. Alkitab berkata bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Berarti kan gini Bapak Ibu, orang bisa punya iman, tapi sebenarnya dia tidak bergerak, atau dia nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar punya iman aja. Saya suka kasih ilustrasi contoh bahwa iman itu tuh kayak gini loh Bapak Ibu, kalau seolah-olah ya contohnya, Bapak Ibu memenangkan sebuah sepeda motor, hasil undian. Jadi kita dapatkan, kalau kita menang undian, sepeda motor di sebuah acara, kita kan nggak langsung semerta-merta motornya langsung dikasih kan Bapak Ibu. Biasanya dikasih kayak apa, semacam styrofoam yang sebagai tanda hadiah, atau voucher lah. Saya anggap sekarang voucher. Nah, voucher untuk mendapatkan sepeda motor. Kita mencatat iman itu adalah dasar dari apa yang kau harapkan. Bukti dari apa yang kau tidak lihat. Waktu kamu terima voucher sepeda motor, kita kan bisa cerita kemana-mana. Oh, saya dapat motor loh. Padahal motornya belum ada, baru sekedar voucher. Kita bisa bilang ke istri, ke anak, ke suami, ataupun ke teman-teman, bilang, saya dapat sepeda motor loh. Cuman, tidak ada fisik motornya, belum bisa jalan, karena masih dalam bentuk kertas atau sebuah voucher. Saya perlu melangkah. Melangkah bagaimana? Untuk menukarkan voucher itu menjadi motor beneran. Nah, saya temukan banyak orang punya iman, tapi mereka menyerah di tengah jalan. Dalam kasus contoh saya tadi, misalnya, kalau saya perlu melangkah, habis dapat voucher, saya mesti pergi ke dealernya untuk menukarkan motor. Anggaplah misalnya rumah saya di Alam Sutra, dealernya ada di Depok atau di Bekasi. Jauh sekali. Tapi saya perlu melangkah kalau mau dapat motor benerannya. Di tengah jalan misalnya macet total, atau banjir, atau hujan besar. Terus apakah saudara kemudian saya akan menyerah di tengah jalan? Gak jadi dah.
Begitu banyak penghalang, udahlah capek lah, udah biarinlah kita pulang lagi aja. Udah 3 jam di jalan kita nggak nyampe-nyampe ke Depok. Nah, saya temukan banyak orang seperti ini. Punya iman, punya vouchernya, tapi dia nggak mau bergerak untuk melangkah untuk mendapatkan vouchernya. Mereka kehabisan stok pengharapan. Masalahnya pengharapanlah yang menggerakkan saudara. Tanpa pengharapan, saudara nggak akan bisa bergerak. Itu sebabnya dikatakan bahwa mujizat hanya terjadi sejauh pengharapan kita. Nah, orang yang sumber pengharapannya sama Tuhan, atau sumbernya benar dari Tuhan, harusnya orang itu tidak pernah menyerah. Karena kalau sumbernya sudah benar, maka apapun yang diperbuatnya pasti benar. Di Perjanjian Lama Alkitab, Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22, saya akan bacain buat Bapak Ibu semua. Kita mulai dari ayat 19. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian, pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Elisa." Bapak Ibu, kota Yeriko dikatakan kota yang baik karena lokasinya. Tapi karena airnya jelek, maka banyak kematian di situ. Alkitab mencatat. Pengharapan tidak ada lagi. Semua orang pada pergi, sama seperti banyak orang yang kelihatannya hidup, tapi karena tidak ada pengharapan, maka banyak orang mati. Lalu, garam yang baru diletakkan. Bukan diletakkan di bawah, di ujung airnya, bukan. Diletakkan di mata airnya. Kenapa mata air? Karena disitulah sumbernya. Dituang di sumbernya. Lalu kemudian semuanya berubah menjadi baik. Bapak Ibu, kalau sumbernya baik, maka hasilnya pun akan baik. Amin. Waktu kita bicara mengenai tahun kemenangan iman, the years of victorious faith, saya percaya sekali bahwa itu bukan hanya dihasilkan dari dalam diri kita, tapi juga keluar dari dalam kita. From the inside out. Waktu sumber pengharapan saudara pure hanya kepada Tuhan, maka ketika saudara bergerak, saudara juga bisa jadi sumber pengharapan bagi orang lain di sekitar kita. Sehingga kemenangan iman akan dicapai tidak hanya dari satu orang, satu keluarga, tapi begitu banyak orang yang semuanya dimulai dari hidup saudara. Roma pasal 5, dimulai dari ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Roma pasal 5, ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan bilang begini, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Dan saya suka ayat kelima ini. Firman Tuhan bilang gini, "Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Bapak Ibu, pengharapan bersama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara mungkin merasa bahwa saudara sedang dikecewakan Tuhan, tapi saya kasih tahu, itu adalah feeling yang kita tentukan sendiri. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, itu janji Dia. Kita yang manusia yang mesti memanage ekspektasi kita. Sepanjang bulan ini, ketika Bapak Ibu belajar mengenai hope, di momen ketika kita juga lihat betapa kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita sehingga Dia mati di kayu salib, saudara mesti ingat, salib meninggal anak yang tunggal saja dilakukan, apalagi kepada kita semua. Dan saya mengaminkan ayat firman Tuhan ini bahwa pengharapan dari Tuhan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan sama kita. Karena itu semua adalah pilihan di tangan kita ketika saudara tetap harus punya pengharapan atau tidak. Ketika saudara mau memberikan sumber pengharapan saudara kepada yang mana? Kepada yang sejati, yang kekal,
atau yang terlihat enak tapi itu cuma sementara. Saya tadi bilang, your hope is your anchor when you put your hope in Him. Harapan kita adalah jangkar kehidupan kita, Bapak Ibu. Asalkan ketika kita menaruh pengharapan kita pada sosok yang benar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin, Bapak Ibu? Saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah bisa mengerti bahwa apa yang saya sharingkan ini menjadi sebuah pelajaran, bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi juga buat saya. Dalam setiap kehidupan kita tidak dipungkiri, begitu banyak masalah yang bisa hadir. Begitu banyak hal-hal yang di luar keinginan kita. Ada hal-hal kesalahan yang mungkin terjadi karena kesalahan kita sendiri, ya tentu kita sudah harus siap dengan konsekuensinya. Tapi kadang-kadang tanpa kita ngapa-ngapain pun, sebuah masalah bisa datang. Saya bilang waktu di minggu lalu di ibadah tempat saya bilang bahwa, pernah dengar istilah bahwa bad things happen for good people? Ya, sometimes kadang-kadang kita ngapa-ngapain, kita juga bisa terjadi sesuatu. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya untuk saudara tetap bergerak ketika saudara sudah punya iman, the years of victorious faith, kemenangan iman, melangkahlah. Bagaimana melangkah? Pastikan saudara punya pengharapan, karena hanya pengharapan yang membuat saudara bergerak. Dan pastikan juga bahwa sumber pengharapan saudara ada pada sumber yang benar, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya berdoa biar hari ini Bapak Ibu semua yang kita sama-sama beribadah hari ini, kita belajar sama-sama. Kalau memang hari ini saudara sudah kehabisan stok pengharapan, mungkin satu dengan yang lain bisa saling mendoakan. Mungkin teman saudara, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, orang tua mendoakan anak, anak mendoakan orang tua, atau pemimpin mendoakan muridnya. Biar stok pengharapan kita timbul kembali, supaya kita tetap bergerak dan kita bisa mencapai kemuliaan bersama Tuhan. Supaya iman yang ada di hidup kita tidak akan menjadi sia-sia, tapi kita mencapai sebuah kemenangan melalui pengharapan yang bersumbernya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini aja yang saya mau sampaikan pada hari ini. Saya berdoa biar firman yang berasal daripada Tuhan ini bisa menguatkan hati dan hidup Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita tidak diciptakan untuk sendirian, dan saya senang kalau Bapak Ibu semua bisa saling mendoakan dan saling menguatkan supaya kita semua sama-sama jadi seorang transformer yang benar-benar punya pengharapan selalu pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. God bless. Praise the Lord. Thank you Pastor Peter buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah on-site TC diadakan setiap hari Minggu pukul 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC atau visit website TC di www.transformationchurch.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari kita sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya.
Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita semua sudah diberkati lewat apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Peter buat kita semua. Harapan kita adalah seperti sauh, jangkar hidup kita. Dan saya berdoa kita semua bukan menjadi orang-orang yang tadi mendengarkan dengan antusias saja, tapi kita juga mau menjadi orang-orang yang mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, thank you buat Pastor Peter yang sudah berbagi buat kita semua dan memberkati jemaat Transformation Church. Kita percaya apa yang sudah beliau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, saudara, mari kita datang kepada Tuhan, dan sebelum mengakhiri ibadah online hari ini, kita mau berdoa, memberkati juga Pastor Peter dan juga menerima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat online Sunday Service hari ini. Kami juga berdoa buat Pastor Peter, buat keluarganya, buat pelayanan, buat gereja yang digembalakan. Kami percaya apa yang sudah ia tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati dengan penuh kelimpahan hikmat dan kasih karunia dalam pelayanan, pekerjaan, dan dalam segala sesuatu yang ia kerjakan dalam takut akan Tuhan. Tuhan buat berhasil sehingga juga menjadi berkat, menjadi inspirasi buat banyak orang, menjadi transformersnya Tuhan yang membawa transformasi dimanapun dia ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ia dan keluarga dan seluruh pelayanan gereja dan jemaat ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Nah, hari ini mari jemaat kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan cinta kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan kasih karunia dari Roh Kudus yang menyertai kita bukan hanya hari ini tapi sampai seterusnya. Dan hanya di dalam nama Yesus saya yang percaya menerima berkat pengutusan ini dan kita siap menjadi transformersnya Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday and God bless you.